Jika mendengar Tegal, yang ada di benak kita pasti langsung terpikirkan dengan warteg alias warung Tegal yang memang sudah familiar di masyarakat. Namun, pernahkah mendengar batik Tegalan? Batik Tegalan merupakan batik khas Tegal. Penamaan batik Tegalan terbilang unik saat daerah lain menamai batiknya sesuai dengan ornamen utama. Batik Tegalan diberi nama berdasarkan motif latar yang digunakan. Nama saya Ibu Sri, lengkapnya Ibu Sri Rezeki. Saya dari Kelurahan Bandung, di tempat di sini juga di Kriya Batiknya juga. Aku tertarik dengan batik, memang keluarga kami memang dari pembatik semua. Termasuk ikutnya kayak kebudayaan lokal, terus menjaga biar jangan punah. Karena apa? Batik itu semakin ke sana semakin dicari karena memang itu kan khas Indonesia banget. Ya. Jadi memang kami perlu untuk melestarikan, menjaga dan mencari regenerasi berikutnya. Kebetulan saya memang dari kecil sudah bisa batik. Saya kelas 2 SD sudah pegang canting. Karena memang orang tua kami semuanya dan lingkungan di situ memang pembatik. Jadi sudah umum dan bisa semua lingkungan di situ anak-anaknya. Kalau berdiri di terbentuknya koperasi memang sudah lama. Dari 2006 ya. Saya sebagai ketua koperasi itu di periode yang keempat, sudah pergantian 4 kali dari ketua koperasinya. Kalau batik di Tegal itu ada berapa? 3 macam proses. Ya. 1 yang klasik, 2 modern, ya. 1-nya yang cap. Kalau Tegal, motif Tegal itu ada di dasar atau tanahan. Di tanahan itu motif Tegalnya, bukan di kayak apa? Itu yang bunga-bunga, burung-burung itu bukan. Kalau motif Tegal ada di tanahan. Tanahan itu seperti apa? Dasar. Nah, jadi full. Batik Tegal itu cenderung full. Itu yang klasik loh. Kalau yang klasik ya, itu yang pasti klasik. Full. Nah itu motifnya itu ada di dasar, di tanahannya. Nah itu dari dulu kalau motif Tegal yang tua itu ya, itu kayak beras mawur, cempaka putih, ya, mayang jambe. Ini aku memberi nama ini yang dulu loh mas. Gini, kalau Tegal bikin yang namanya burung, itu nggak persis kayak burung. Enggak, jadi kayak abstrak, yang penting ada cucuk sama matanya, ya itu burung. Bunga pun seperti itu, nggak persis kayak bunga ada kelopaknya, ada ininya enggak. Dan itu kalau orang tua kami mas, batik yang asli orang pembatik Tegal dulu, itu tanpa pola gambar. Ngebatiknya tanpa pola gambar? Enggak. Jadi dia kain mori digelar, digambar langsung ada di otak mereka. Dan itu sudah biasa. Itu uniknya di situ. Makanya batik Tegal kalau misalkan aku pesen yang seperti ini, ya susah. Kaminya harus memperbanyak, jadi batik tersebut dibikin gambar. Jadi itu bisa pesan seperti itu. Tapi kalau
yang asli menggambar orang tua tersebut nggak bisa bikin itu seperti itu lagi, nggak bisa. Karena apa? Ada di sini. Kepala, ya? Iya, nggak persis mirip seperti itu, nggak. Ya. Itu mungkin suatu, nggak tahu itu kelebihan atau apa. Jadi uniknya di situ. Kalau mau yang seperti ini lagi itu susah, karena mereka itu gambarnya tidak pakai gambar atau pola yang dijiplak, enggak. Kalau misalkan yang beras mawur itu beras mawur tumpah, berarti itu kesejahteraan. Nah, ya. Nah, kalau yang cempaka putih itu karena di daerah kami, Mas, dulu itu kalau sesarehan pengantin itu harus pakai motif yang cempaka putih yang melambangkan untuk sepasang pengantin itu kesucian putih. Itu khususnya di daerah kami di Tegal. Nah, ya. Kalau yang mayang jambe itu kan bunganya jambe. Nah, jambe itu untuk apa namanya? Nginang. Nah, dulu itu pembatik di sini ya banyakan nginang. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin mereka melihat dari mayang jambe itu bagus, dibikinlah motif itu. Nah, ada lagi kalau sekarang itu kan ada generasi penerusnya. Itu memang ada motif-motif baru kayak kembang pacar. Itu motif yang sekarang, Mas. Gini, koperasi ini kan terbentuk dari beberapa kelompok. Kelompok tersebut itu dari kelurahan masing-masing. Nah, ini Griya Batik Kota Tegal terbentuk di sini koperasi. Yang ikut di sini sementara ini, Mas, karena memang showroomnya belum jadi. Jadi sementara perwakilan dari per kelompok tersebut ada paling tidak 5 orang lah. 5 orang kayak gitu. Mewakili dulu. Karena apa? Kalau koperasi kan memang harus ada yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib, dan mereka itu untuk diajak ke situ memang ada yang mau, ada yang belum. Terus memang melihat dari tempatnya memang belum ada ketertarikan. Nah, sementara perwakilan dari perkelompok sekitar ada sekarang itu karena masih perkelompok ya, Mas. Yang penting kita jalan 35 orang jalan dulu. Nanti kalau sudah ini bisa. Kalau klasik minimal itu 250, Mas. Minimal 250 satu itu yang kain klasik, ya, satu kain. Pakai kain mori. Iya. Nah, kalau yang modern itu paling tidak 200. Minimal 200. Kalau yang cap memang yang 100. Kalau yang di sini juga iniin semi, Mas. Yang namanya semi itu antara cap dengan tulis itu sekitar 150-an. Jadi kombinasi antara tulis sama cap. Di sini ada kepengurusan. Ya, bisa melalui saya juga, bisa dari bendaharanya, dan mereka itu semuanya siap. Para pengrajin batik di sini sudah diwarisi secara turun-temurun dan sudah diajarkan sejak usia dini. Karena itulah cara pengrajin batik mewarisi budaya kepada para regenerasi. Tetaplah cintai batik untuk melestarikan budaya Nusantara. Karena kita adalah generasi penerus bangsa.